in this ekonomi ya, and digital era, orang berpakaian oke, kemudian outfitnya mantap gitu ya. Selera tuh lebih ke ya tadi ya, lebih ke taste, bagaimana kita punya preferensi dalam hal apapun, termasuk mungkin kalau yang akan dibahas lebih banyak di hari ini itu tentang harus mood gitu. Kita karyawan nggak gaji kan, kita kayak beli barang yang mungkin murah atau apa tetap bisa kelihatan mahal juga. Oke, nanti aja kita bahas ya lebih dalam lagi di selera versus calorie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Versus. Oke, semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video podcast ini. Kali ini kami akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Tapi sebelum itu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Karena kalau nggak kenal ya, siapa sih yang bicara gitu kan, nggak tahu ya. Oke, perkenalkan nama saya Rio. Dan teman-teman saya sudah hadir di samping saya ini yang sangat cantik dan anggun ya. Oke, yang pertama langsung aja ada Mbak Sarah. Hai. Apa kabar Mbak Sarah? Baik ya. Oke, nggak usah lama ya Mbak ya. Langsung aja. Langsung aja. Ke sebelah kiri kita ada Uni Claudia. Apa kabar Uni? Alhamdulillah baik. Udah makan? Belum ya. Karena kita makan fasting ya, kita kebetulan ya. fasting. Karena kan kebetulan kita syutingnya antara siang, pagi dan siang gitu ya. Jadi betul. yang belum sarapan agak lapar, kemudian yang mau lunch juga belum gitu ya, jadi belum waktunya. Saya jam-jam brunch gitu ya. Tadi kelas dulu pagi-pagi. Oh gitu. Lanjut aja nih, karena satunya belum saya kenalin. Ini juga sangat cantik dan menawan ya. Oke, ada Mbak Yustika. Halo semuanya, salam kenal. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik dan bersemangat. Bersemangat ya. Perlu kita sampein jargon gitu. Ini belum dikasih tahu nih soalnya. Coba apa jargonnya kamu dulu? Bukan jargon, tagline yang biasa kita gunakan gitu. Semangat pagi. Iya, sorry lupa. Oh bukan ini, Harmony Excellent Integrity bukan? Oh bukan, tapi itu juga termasuk sih sebenarnya ya. Iya. Boleh aja ya. Itu life value soalnya buat saya. Gitu. Alright. Oke guys, langsung aja kita hari ini mau bahas apa ya? In this ekonomi ya, and digital era itu memang selera ya, itu sangat sangat cepat kita dapatkan gitu. Ketika kita melihat algoritma di sosial media, kemudian melihat di Instagram, orang berpakaian oke, kemudian outfitnya mantep gitu ya, outfit check, outfit of the day gitu ya. Tentang taste lah ya, tentang selera. Ya, selera itu membuat kita pengen beli, kemudian pengen menggunakan fashion yang sama gitu ya. Namun problemnya ya, the big problem in this economy itu semuanya serba susah gitu ya. Sekarang itu you know lah ya, di beberapa akhir-akhir ini kalau kita lihat memang ekonomi di susah nggak sih sebenarnya? Ekonomi kita Sekarang iya lagi problem. Kamu enggak soalnya ya. Mungkin tidak semua kalangan. Iya, Tapi beberapa hari ini tidak terlihat. Kalau dia nggak kesusahan, ya. jadi kan nyaman. Ekonomi baik kamu itu apa ya? Jajan beda nih yang bisa komunis menurut saya sama menurut bapak nih ya. Oke, nanti aja deh kita bahas ya lebih dalam lagi di selera di selera versus calorie. Selera itu apa sih? Kalau menurut saya sih selera tuh lebih ke ya tadi ya, lebih ke taste, bagaimana kita punya preferensi dalam hal apapun, termasuk mungkin kalau yang akan dibahas lebih banyak di hari ini itu tentang lifestyle ya. Mau itu gimana kita memilih sebuah brand kecantikan, misalnya brand fashion, sandang, pangan, papan yang esensial, sampai gaya hidup lainnya yang mempengaruhi dalam pembelian, dalam kita mengonsumsi sebuah produk gitu. Lebih ke sana mungkin ya selera di situ. Karena apapun itu sekarang kan sebenarnya bisa ada banyak sekali pilihan yang tersedia gitu. Mungkin kalau kita bercermin sama 5-10 tahun yang lalu atau bahkan di era-era orang tua kita gitu ya. Apapun yang kita pikir tuh ada beberapa pilihan yang bisa dijadikan optional things-nya gitu. Alright, jadi semua halnya itu termasuk ataupun semua hal yang ingin kita beli, ingin konsumsi itu berdasarkan selera kita gitu ya. Oke, kalau misalnya seleri ini Mbak Sarah, gimana menurut Mbak Sarah seleri? Aduh,
Mohon maaf ya sebagai orang yang bergaji imut gitu ya, karjimut. Kalau kata siapa gitu ya, kreator di TikTok yang ngomong karjimut gitu, kita karyawan bergaji imut. Sesuai dengan minimalita wajah kita, jadi gaji kita juga minimalis, juga imut. Tapi gimana ya, mungkin aku juga curhat kali ya. Sebenarnya aku juga punya seleranya rada-rada tinggi gitu ya, bukan taste-nya bagus, bukan, tapi maksudnya banyak mau kali ya, banyak mau tapi nggak sadar diri, salary-nya imut gitu. Apalagi nih yang sebelah aku, pengennya gaya hidup yang minimalis tapi malah gajinya ya minimalis, salah pilih ya. salah pilih gitu loh, kayak malah si minimalis malah si gajinya. Tapi it's okay. Yang tadi kan kalau ngomongin soal atau selera tuh kan kita tuh punya preferensi beda-beda kan. Siapa tahu kalau misalnya dengan kita kayak beli barang yang mungkin murah atau apa tetap bisa kelihatan mahal juga. Kalau misalnya kita memang punya tes yang tadi itu ya, kita kayak punya preferensi yang berbeda juga. Oke, berarti back to taste masing-masing gitu ya. Jadi dengan fenomena kalau misalnya kita lihat anak muda zaman sekarang, berdasarkan penelitian yang saya baca nih ya, semalam sih saya bacanya gitu. Bahwasanya itu konsumsi anak muda sekarang itu dilihat dari sosial media mereka. sekarang tuh kan lumayan kita sangat into sama sosial media gitu ya. Ketika kita merasa kita harusnya ada di dalam bubble itu dan kita melihat orang-orang yang ada dalam bubble itu tuh punya barang-barang tertentu, produk-produk tertentu, dan kita tuh nggak mau kehilangan nggak mau missing out itu. Jadi kita harus punya tren yang sama atau punya taste yang sama di situ. Itu tuh problem utamaku kayaknya. Jadi kayak apa-apa kayak udah capek atau apa, pengennya tuh langsung beli apa, terus kayak itu tuh karena lihat sesuatu juga. Jadi kalau misalnya lagi lihat TikTok atau apa, terus kayak lagi capek, oke, hari ini aku harus beli matcha. Nah itu tuh kayak sebagai alasan aku untuk self reward, ya nggak sih? Jadi kayak karena kan cuma capek nggak seberapa, tapi kayak lewat Itu yang akan kita lakukan sebentar lagi. Iya, benar sekali gitu. Jadi kayak misalnya nih, lihat FYP nih, gue suka banget hari ini, besok gue mau kesini lah gitu, atau mau beli ini, mau beli itu, padahal tuh gak dibutuhin banget gitu ya. Tapi jadi butuh. Jadi butuh. Karena kita mau makan sesuatu yang kayak craving ya. Oh, yang paling mengaruh tuh Apa apa? tuh? Kalau aku tuh lagi nonton drakor, kemudian mereka adegan makan ramyeon, itu auto langsung lapar. Bener lagi. Padahal kalori hari ini udah 2000 gitu, tapi tetap nggak apa-apa deh, satu ramyeon aja. Yang saya bingung nih, atau yang saya pusingkan, dengan keinginan kita yang besar, selera kita tadi gitu ya, dan juga selera kita yang minim, ya, gimana sih cara kita membatasi itu gitu ya, kan supaya konsumsi kita nggak berlebihan, sesuai dengan takar. Karena ini menurut riset juga nih bahwasanya konsumsi yang berlebihan kemudian yang tidak sesuai dengan kebutuhan itu juga menyebabkan berbagai hal yang negatif gitu, dan dampak negatif juga gitu. Nah, kalau teman-teman nih dari Mbak Sarah dulu nih, gimana sih untuk membatasi itu, bisa nggak sih? Atau nggak bisa sama sekali gitu? Atau mungkin aku nanya Apa tuh? kalau misalnya hal yang berbau konsumerisme tuh spending Mbak Sarah paling banyak tuh kemana sih gitu? Konsumerisme ya 9 sih. Oh. sama banget. Iya, bulan tadi kalau nggak Iya, benar. Kita nyampe kampus pagi-pagi yang dibahas dulu Makan siang apa? benar kan? Benar, Kayaknya benar. semua orang di kantor manapun pasti gitu Benar. polanya. Masalahnya teman saya tuh biasanya dia hari sebelumnya udah kayak, "Besok kita makan apa ya, makan siangnya itu." Iya, Teman saya, teman saya sebelah saya. Berarti pergaulan juga mempengaruhi ya. Gitu loh. Tapi Oke, kalau oke. menurut aku, kalau misalnya aku bukannya jadi membatasi, tapi malah nyari pemasukan lebih banyak lagi sih. Jadi kayak biar tetap terpenuhi gitu loh. Jadi Jadi kamu kerja tempat lain? nyari kayak income lagi baru. Kayak jadi konten kreator segala I macam. see. Gitu. Kreator gitu. Oh ya. Nggak boleh ya. Alright. Jadi kalau kata Mbak Claudia itu, atau ini Claudia ya, itu nggak harus membatasi, tapi nyari income lain gitu ya. Tapi kalau di PR gini ya, di prodi kita, kemudian dari perspektif public relations, bahwasanya kita tuh punya CSR ya. Kalau dari sisi CSR mungkin kita kesampingin dulu lah ya, karena mungkin ini agak jauh topiknya. Tapi kalau secara dari sisi branding, kayaknya brands nowadays itu sangat-sangat smart enough to exploit the side of FOMO-nya generasi millennials, Gen Z, atau zillennials kali ya, yang aku yang di tengah-tengah ini. Karena mereka tahu banget bahwa mereka
generasi-generasi ini itu tuh preferensinya untuk ngikutin segala sesuatu yang dilakukan oleh orang yang mungkin punya pengaruh atau punya influence itu tuh besar banget. Sehingga mungkin kalau dulu di kelas aku tuh sering ngomongin tentang prinsip-prinsip persuasi di mata kuliah copywriting. Kayaknya mungkin sekarang itu udah nggak terlalu relevan lagi. Lo nggak harus capek-capek bikin copywriting slogan gimana-gimana buat bikin orang terpersuasi ngikutin satu tren gitu. Sekarang malah justru trennya adalah yang orang-orang sekarang sebutnya UGC kan, user generated content. Kayak kemarin tuh ada iklan bukan konten brand sabun cuci kalau nggak salah, yang laundry Majapahit itu pada lihat kan? Iya, dia kan konsepnya kayak UGC seolah-olah memang user real datang dan punya interaksi dengan satu brand tertentu, natural gitu. To be honest, itu bukan UGC kan? Karena sepanjang yang kita tahu, UGC itu adalah sesuatu yang real, organik di create oleh user. Ya misalnya kalau dia kemarin beli make up gitu, terus nggak ada yang minta, nggak ada yang nanya, tiba-tiba nge-review gitu kan. Sampai lo ngomong siapa yang nanya gitu. Emang anaknya over-sharing sih ya. Nah, itu UGC ya? Real. Tapi kalau itu udah disetting, ada pesan-pesan tertentu yang memang di dalam si konten itu harus dikomunikasikan oleh si usernya, itu bukan UGC lagi kan? Tapi ya selama masyarakat nggak tahu itu UGC atau bukan, ya udah. Disitulah si brand itu menurut aku cerdas. Tapi balik lagi kalau misalnya urusan fenomena brand tadi ya, menurut aku apalagi untuk orang-orang yang emang tahu, emang belajar soal branding, soal strategi pesan gitu ya, gimana sebenarnya sebuah perusahaan atau merek-merek tertentu tuh mempublikasikan atau memperkenalkan barangnya, harusnya kita bisa smart enough sih untuk mengonsumsi sebuah konten atau misalnya sebuah iklan tuh sebenarnya daya kita tuh beneran butuh atau emang kecerdasan sebuah konten ini yang bikin kita tuh dilematis gitu, kayak kita tuh harus punya gitu. Cuma ya kadang-kadang kita akan sampai at some point di mana kita itu mulai mikir secara penuh tentang apa yang akan kita konsumsi. Mungkin aku curhat dikit ya, karena umur gitu ya, terus karena juga sudah berkeluarga dan berbagai faktor lainnya, mungkin ada faktor kondisi background ekonomi keluarga dan lain-lain, dan apalagi tadi kata Mas Rio, in this economy gitu ya, kita kan generasi yang sangat anxious ya, kayak besok gue masih nyaman, bisa hidup nyaman nggak? Besok ini negara masih ada nggak? Gitu kan, ada the problem. Aduh, jadi karena faktor-faktor itu mungkin ya, aku tuh mulai think twice kalau mau konsum hal-hal yang mungkin hal-hal tersier yang aku nggak harus beli gitu. Ya mungkin harganya tinggi lah ya, kalau mungkin harganya masih terjangkau atau ya kalau kata anak-anak receh. Sombong banget lagi ngomongnya, kata anak-anak receh. Ya mungkin sesekali nggak apa-apa, kayak konsepnya sebagai self reward kayak kata tadi Umi Claudia. Cuma seiring berjalannya waktu, prioritas kita kan berubah ya. Seiring berjalannya umur, terus berkeluarga, hal-hal yang kemarin kita nggak kepikiran jadi kepikiran. Contoh aja, ya buat yang bukan pewaris tapi penglaris ya. Penglaris ya, penglaris. Perintis juga enggak, gue nggak perintis apa-apa masalahnya, cuma gue penglaris aja, beli ini. Iya, juga penglaris banget. Orang mengajukan MKM. Itu bagus loh. Iya, bagus Aku adalah orang gitu. Ya, aku juga. Kita tuh berjasa. Kita tuh orang Minang ya, kita tuh nggak bisa jualan kan. Nah kita dulu ini salah deh. Nah, balik lagi ke preferensi tadi, apa tadi? Kebutuhan dan juga prioritas. Seiring bertambahnya umur, kita tuh makin dihadapkan sama kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih urgent. Karena tadi ya, bukan pewaris, ya kita mulai mikir, misal gue mau tinggal di mana setelah ini.
aku punya sisi di mana aku progresif, tapi kadang-kadang aku konservatif. Jadi untuk menjadi sangat progresif di mana gue kayaknya nggak perlu punya rumah, gue ngontrak aja seumur hidup, ntar beranak pinak sampai gue punya cucu, gue ngontrak aja. Tapi kalau kita berkaca lagi ke kondisi ekonomi, kemudian stabilitas sosial, ekonomi, politik, kita mikir lagi dong, mungkin nggak ya kita melakukan hal itu di sini gitu. Apa gue akan nanti punya anak dan anak gue nggak punya rumah, gue ngontrak terus, tapi ntar gue meninggal, yang bayar kontrak siapa anak gue? Di mana? Gue punya rumah gitu kan. Sesimpel se-ekstrim itu sih, sehingga karena punya pikiran-pikiran yang akhirnya lebih ekstrim, ya kita makin mikir kan, ya kalau gue mau nge-check out lagu Bu, ngapain rumah aja gue harus mikir nih DP lagi ya, cicilan lagi berpuluh-puluh tahun ngutang, terus gue beli lagu gue atas banget. Jadi nih balik lagi nih ya, tadi pasar udah banyak banget tuh. Tadi awalnya bilang brandnya pinter, sekarang dari sisi konsumennya juga harus pinter. Ini gimana dong? Versus nih konsumen versus brand. Ya, versus lagi nih gimana nih? Sekarang jadi gimana brandnya itu ya bersaingnya lagi sih. Kayak sekarang kan kayak brand skincare kalau misalnya lagi ngeluarin produk apa sih, yang si BC-nya juga kayak ngeluarin juga. Nah itu tuh gimana kita aja kayak milih-milih lagi, kita tuh kayak punya trustnya ke brand yang mana gitu loh. Karena sekarang kalau misalnya kita udah cinta banget sama si brand aja, kalau misalnya si brand A yang ngeluarin varian apapun, ya kita bakal tetap sama dia kan. Kalau kita tiba-tiba berpaling itu, ya itu mah gimana si brandnya lagi. Masih ada sih beberapa hal yang emang apalagi esensial dan juga barang-barang primer mungkin ya itu tetap ada sih top notch loyal. Kamu gitu nggak sih kayak misalnya apalagi hal-hal yang mau udah menurun dari orang tua kayak produk use sehari-hari mungkin sesederhana sabun mandi misalnya ya. Aku sih kayak minyak goreng, beras, pokoknya hal-hal rumah tangga gitu aku masih melungsurkan budaya-budaya orang tua. Jadi kayak aku akan memilih brand-brand tersebut karena ya udah apalagi kalau misalnya urusan galon rumah gitu ya kan kayak daripada gue harus beli galon lagi ya udah pakai yang itu aja berarti kan prinsipnya. Kalau aku jujur aja sih karena aku sekarang udah tinggal sendiri ya, nggak tinggal bareng keluarga lagi. Ya apapun itu aku memutuskan sendiri, jadi aku nggak lagi kayak memang kalau orang tua aku ya merek sabun ya itu terus gitu ya. Nah tapi aku sekarang udah nggak lagi sih, aku lebih ngeliat kayak yang promo. Yang promo itu paling penting karena ya kayak juga imut gitu kan. Jadi gue ngeliat tuh di aplikasi sekarang kan kalau belanja sekarang pakai aplikasi ya, ada namanya titit gift lah ya. Nah gitu ya, lihat tuh ada yang lama-lama kuning, nah biasa aku beli gitu. Kalau bisa kita terus mengikuti tren dan terus mengikuti dinamika kebaruan yang diproduksi sama sebuah brand atau merek. Jadi kita mempertanyakan lagi selera kita dong kalau kayak gitu. Berarti kita emang yang orangnya asal masuk aja deh. Kita nggak punya literally taste yang menjadi identiti kita sendiri gitu. Karena kalau misalnya lagi trennya kalau misalnya beauty lagi trennya niacinamide, iya nih gue niacinamide banget nih, terus ternyata trennya berubah. Iya nggak sih harusnya kita refleksi dirinya ke sana. Mungkin kalau misalnya trennya terus berubah dan selera kita selalu mengikuti tren, berarti selera kita yang nggak punya acuan kemana-mana. Lifestyle saat ini itu di anak muda itu memang gak hanya fashion ya, jadi kayak kegiatan sehari-hari, culture gitu kan, ngelihat orang. Aku aja nih yang kalau ngelihat orang nge-gym, aduh gue hari ini nggak nge-gym gitu kan, terus ngelihat protein yang baru gitu kan, ini katanya untuk cutting gitu ya, gue beli dong gitu kan. Jadi kayak memang hal-hal yang ada di sosial media dan gak kepikiran kalau bulan ini tuh kita spend buat itu, tapi tiba-tiba muncul, otomatis kita akan membeli itu. Nah itu tadi konsumsi yang tiba-tiba muncul. Berarti kalau kita bisa ngelihat anak muda zaman sekarang itu, aku tanya dulu nih saya lagi nih ya, terakhir ya mungkin ya, itu kayak gaji bulan ini itu di-spend nggak untuk misalnya hari ini untuk beli apa itu budgetin nggak? Aku budgetin sih, karena kalau nggak dibudgetin duitnya dari mana nanti? Iya. Kayak bingung nanti kalau misalnya nggak dibudgetin. Jadi kayak udah tahu kan gajinya imut. Jadinya kalau bisa ya dibagi-bagi. Oh, Aisyah sih berarti gaya hidup kamu selama itu kamu budgetin yang gaji kamu segitu. Soalnya kita kan sama ya, kayaknya nggak bisa deh. Oh gitu. Soalnya kita sama ya. Beda kayaknya deh. Jangan ini gitu ya. Kalau aku pasti ngebudgetin di after gajian itu pasti kan kayak berarti ada sekian persen untuk nabung walaupun persenannya kecil. investing yang jangka panjang juga ada di situ, baru sisa-sisanya tuh biasanya aku bagi-bagi buat kebutuhan pokok dan lain-lain. Nah kebutuhan pokok tuh sebenarnya ada spare-nya sendiri. Nah yang lain-lainnya itu loh yang kadang-kadang ternyata habis di
satu pintu doang I nih, see. ternyata si spending lainnya habis di kopi doang dalam satu minggu gitu misalnya, itu mungkin banget terjadi. Karena kopi itu udah jadi lifestyle juga ya. Iya. Jadi kayak Sehari dikit-dikit bisa kopi, dua. dikit-dikit kopi, Iya. sedikit kafein, americano, double shoot gitu ya, atau triple shoot gitu. Mbak Sarah gimana Mbak? Aku mungkin karena sudah berkeluarga juga ya, jadi kalau budgeting itu pasti karena ya istri kan menteri keuangan ya di rumah tangga, jadi mau nggak mau aku harus bikin pos-pos pengeluaran untuk buat gaji aku dan juga gaji suami gitu kan. Karena kalau aku nggak bikin pos ya udah alamat itu mah yang namanya Nggak tertolong ya gajinya. Nggak tertolong. nggak tertolong, ntar gimana rumahnya ya apa kabar gitu, itu yang lebih penting sih. Jadi budgeting itu pasti. Oke. Dan untuk brand juga nih, untuk brand ya, apalagi kita bahas tentang public relations, PR itu kan bagaimana caranya supaya si consumer itu sustainability gitu ya, berkelanjutan menjaga relations juga dengan si konsumernya gitu. Ini sebenarnya kembali lagi ke objektif perusahaannya, karena nggak semua mungkin punya perusahaan punya value yang mengedepankan sustainability itu ya, atau secara sadar melakukan responsible itu. Tapi mungkin harus jadi awareness bersama gitu, baik itu dia perusahaan yang berbentuk fast fashion, fast industry gitu. Kalau kita tetap punya tanggung jawab sosial untuk menekanlah urusan-urusan konsumerisme ini. Jadi sarannya lebih ke mungkin kita bisa memasukkan value-value tentang edukasi produk misalnya, atau hal-hal yang campaign-nya bergerak ke arah sosial di tengah-tengah marketing kita gitu. Karena secara nggak langsung itu juga jadi hal yang perlu dikedepankan gitu, dan lebih berdampak juga ke depannya. Kan kita juga nggak mau produk kita one hit wonder gitu ya, istilahnya kayak semua orang beli dalam 1 bulan terjual 100.000 piece gitu, tapi ketika kita nggak punya campaign yang atraktif, dan salah satunya di bidang sustainability itu bisa dijadikan sebuah campaign atraktif ya, akan diingat sama orang dan kedepannya bisa ada repeat buyer juga gitu. I see, alright. Oke, Uni, terakhir apa yang mau disampaikan gitu, ada nggak? Nggak ada sih kalau buat saya, kalau buat pesan buat teman-teman ya, kalau misalnya masih bisa belanja aja. Karena kasihan orang-orang yang ya. ekonomi era kan orang lagi pada berusaha ya, semuanya mencoba survive ya, kita juga coba lah. I see. Jadi kalau Uni, kalau aku lihat kalau ada yang baru mesti cobain ya. Ada yang baru nyobain. Enggak, tapi aku enggak labubu, aku selamat dari labubu karena kayak Ya brand pinter-pinter lah memanfaatkan opportunity ya selama masih ada pasarnya. Pasarnya masih banyak orang-orang seperti ini. Belanja aja dulu. Ya udah, brand harus catch ini opportunity ini ya. Tapi buat konsumen, tapi buat brand lagi nih, brand kayaknya hati-hati juga karena konsumen tuh makin pinter sekarang, benar nggak? Teredukasi gitu ya. Edukasi. Konten UGC tadi aja itu lama-kelamaan itu audiens akan sadar bahwa itu ada pola tertentu. Dan mungkin nggak sadar. Iya, benar. Orang lama-kelamaan akan tahu pola-pola konten seperti ini itu bukan real UGC yang natural gitu ya, tapi itu adalah marketing campaign dari brand. Jadi nanti kalau ketahuan malah kesannya iya itu kebohongan dan jadi dishonest gitu kan. Jadinya si konsumer itu lari juga gitu ya. Iya, nah itu. Gak percaya sama strategi marketing mereka gitu ya. Trust-nya kan harus gitu. Benar-benar. Apalagi seorang PR itu harus menjaga kepercayaan publik ya, dan reputasi yang sangat bagus gitu kan. Oke guys, kayaknya waktunya udah habis nih, kita ngebahas tentang celery and selera gitu ya, atau selera and celery. Iya. Selera versus celery ya, dengan perspektif kita masing-masing, kemudian experience kita masing-masing juga nih. Berarti untuk brand ya harus melihat bagaimana memang strategi konten atau strategi marketing yang dibuat itu harus ditujukan kepada audiens sesuai gitu ya. Jadi nggak dipandang buruk, kemudian menjaga reputasi yang baik juga sehingga si masyarakat ataupun si konsumer itu percaya dan bisa menggunakan produk tersebut secara sustainability gitu ya. Nah, untuk konsumen juga nih ada 2 perspektif nih. Kalau ini beli aja langsung, ya langsung mikir bantulah UMKM gitu ya. Kalau dari Tapi kalau untuk tadi Mbak Sarah juga sampaikan, memang kita harus memilah-milah antara kebutuhan premier and sekunder gitu ya. Jadi memang apa yang dibutuhkan ya, kalau kita bisa tunda ataupun apa yang lebih memang diarjenkan gitu ya, kita harus memikirkan masa depan kita bagaimana, kayak rumah kemudian sebagainya lah ya Mbak ya gitu ya, itu juga harus dipikirkan secara matang.
sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk membeli fashion ataupun membeli selera kita ya, membeli selera nggak hanya fashion ya, tapi membeli selera kita dengan seleri yang ini tadi gitu. Oke, itu aja nih bahasan kita pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih banyak semuanya ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di episode 3 ya, episode 3 di segmen Versus. Bye bye. Bye bye.